Semuanya. Malam, Malam, Prof. Ron. Ada sahabat kita yang hari ini sakit. Selamat malam, Namanya, Kak. Halo, ya, Prof. namanya Mbak Parniatun sakit ya hari ini. Lagi dapat surat dokter. Tadi saya di WA. Oke, Oke, hari ini kita presentasi yang terakhir ya. Nanti kita review paling tidak di dalam kepala kita ada skema metodologi penelitian, yaitu yang kuantitatif, kualitatif, RNG, kemudian classroom assessment research, dan satu lagi etnografi atau antropologi. Jadi nanti yang desainnya sebenarnya kuantitatif dan kualitatif. Tapi yang kuantitatif itu bisa kuantilatif. Kuantitatif itu kuantitatif kualitatif. Jadi misalnya kalau classroom action research itu kuantitatif. Terus juga ada namanya content analysis ya, analisis isi. Jadi kalau sampean hanya ingin meneliti teks itu bisa menggunakan analisis konten itu. Jadi nanti ada empat tahapan itu, misalnya bagaimana membuat deskripsinya, kemudian membuat uh, pemantapan idenya, kemudian analisis dan simpulan. Itu disebut konten analisis. Itu bukunya Krippendorf. Kalau kuantitatif banyak buku kuantitatif. Lalu ada parameter, tadi Bapak-Bapak Ibu semua kan kalau nggak salah dulu itu tentang kuantitatif menggunakan apa ekspos faktu ya basis. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya kuliah kita menjadi berkat gitu. Saya mohon Bikuni Munisah untuk memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, Prof. Bante yang dosa menairi dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada malam ini, marilah kita awali dengan membacakan wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sapi bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sapi bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sapi bodhisattvaya mahasattvaya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Bikuni Munisa. Sebelum presentasi kita dulu ya, warming up supaya kuliah kita nggak hilang di kepala kita gitu ya. Jadi desain penelitian itu digunakan istilahnya hanya sebagai alat. Jadi alat yang digunakan untuk bukan sesuatu. Istilahnya kalau penelitian itu seperti menangkap ikan. Mau yang ditangkap apa? Apakah teri yang lembut itu, atau ikan kakap, atau ikan paus, itu tergantung metodenya yang digunakan untuk menangkap berhasil supaya jaringnya tidak sobek dan ikannya ketangkap, hasilnya bisa dinikmati. Jadi dalam konsep penelitian itu justru apa yang diteliti itu penting, lalu metodenya itu yang disebut dengan metode, itu cara untuk bisa membahas persoalan apa yang disebut dengan ontologi keilmuan tadi. Jadi kalau Bu Mary itu objeknya anak difabel, itu bagaimana memetakan persoalan difabel itu dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi dengan eksperimentasi yang ada di situ. Nah, itu kalau kuantitatif itu dasarnya pasti positivistik ya. Positivistik itu apa ya?
bukan empirik dulu, tapi kalau justru yang kualitatif itu biasanya dari korpus, dari data. Jadi nggak boleh berteori dulu di dalam penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif mesti harus berteori karena variabel-variabel itu pasti di backup sama teori sampai hasil penelitian yang relevan, kemudian riset-riset yang melatar belakangi itu. Sehingga di dalam desain kuantitatif itu ada persoalan-persoalan yang nanti menjadi hipotesis, dibuktikan dengan teori-teori itu, dengan data-data itu dan kemampuan analisis. Sehingga di dalam desain riset kuantitatif itu minimal pasti ada satu apa yang disebut latar belakang persoalan, ya. Persoalannya apa? Itu pasti diteliti dari itu antara harapan dan kenyataan yang ada di yang akan gap, ya, namanya gap. Kemudian juga hasil-hasil riset sebelumnya dipetakan itu ada blueprintnya gitu ya kalau kuantitatif gitu. Nah kuantitatif jenisnya banyak ya. Ada yang real eksperimen ya, betul-betul eksperimen ya pakai uji beda itu satu variabel yang disebut variabel eksperimen, yang satu variabel kontrol. Dibandingkan keduanya pakai uji T. Lalu ada juga yang disebut istilahnya eksperimen semu atau ex post facto, menguji variabel dua atau lebih untuk bisa melihat tingkat keterhubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, disebut dengan variabel terikat dan variabel bebas. Jadi variabel bebas itu nanti uh, diturunkan dari teori-teori yang memberikan seperti itu, kemudian yang dikontrol itu adalah variabel terikatnya itu dalam penelitian kuantitatif. Nah, hubungannya saudaranya kuantitatif itu, saudaranya itu banyak. Jadi sampean misalnya kalau nanti suatu saat disuruh pemetaan saja, misalnya tracer ya, nah, tulisannya tracer ya, bukan treasure. Kalau treasure itu apa istilahnya? From trace to treasure. Istilahnya dari apa ya? Penderitaan dari kebahagiaan. Ini treasure, tulisannya treasure itu adalah kita mau meneliti, misalnya lulusan lulusan pendidikan agama Buddha S1 itu kira-kira berapa lama dia meninggalkan sekolah dan dapat pekerjaan, lalu jenis pekerjaannya, terus wilayah kerjanya, itu cuma penelitian deskriptif. Jadi penelitian itu bukan hebatnya metode ya. Jadi penelitian itu tujuannya apa yang diinginkan di dalam penelitian itu, ingin apa ya, ingin apa. Jadi kalau ingin mendeskripsikan misalnya berapa jumlah orang miskin di Indonesia, pendapatannya berapa, itu cuma survei aja, dipetakan pakai sampel. Makanya ada yang disebut itu ya kalau dalam apa itu quick count itu ya, kalau di dalam bahasa pemilu itu kan sebelum gubernur dinyatakan menang oleh KPU kan udah dideskripsikan, itu cuma disampel aja kira-kira sekitar ya 10% di daerah itu sudah diambil kesimpulan udah bisa. Dan nggak ngawur, itu ada metodenya yang disebut dengan deskripsi. Itu yang kuantitatif ya. Kalau kualitatif sebaliknya. Jadi kualitatif itu juga ada teori, tapi teori itu bukan menjadi satu-satunya rujukan karena nanti kalau ada data yang ada di lapangan itu tidak seperti di teori, itu nggak apa-apa di dalam kualitatif gitu. Misalnya sampean mau meneliti tentang, maaf ya, perkembangan Buddhisme tahun 2000 sampai 2020, katakanlah 20 tahun. Kira-kira dilihat secara kualitatif loh ya. Jadi lihat pemetaannya gitu. Jadi kalau lihat perkembangannya di daerah tertentu, itu diambil aja satu sampel. Satu misalnya perkembangan Buddhisme yang kalau di Indonesia itu orang Buddhis yang paling banyak itu mungkin di Sumatera ya, mungkin ya Sumatera ya. Medan itu mungkin banyak ya Kak, seperti itu. Dibandingkan dengan di Jawa ya, di Jawa kan nggak terlalu banyak gitu. Itu pakai aja kualitatif gitu. Bisa bisa historik, sejarah, bisa etnografik, etnis, bisa juga antropologis. Ya, itu yang namanya kualitatif. Kemarin sebetulnya ada ibu-ibu yang di Salatiga itu loh, tak tunggu-tunggu kok malah penelitiannya ganti ya, nggak apa-apa lah. Ya, bisanya seperti itu kualitatif.
Kalau PTK, penelitian tindakan kelas, itu cuma mencari obatnya penyakit apa yang terjadi di kelas. Jadi latar belakangnya penelitian tindakan kelas itu selalu kondisi kelas. Gimana keadaan muridnya, bagaimana pembelajarannya, apa kekurangannya, apa kelebihan. Nah, dari situ nanti akan ada problem. Ya problem nanti diterapi dengan apa? Misalnya metode, dengan media, dengan apa teaching learning strategy gitu. Terus dilaksanakan biasanya minimal 2 siklus. Satu siklus itu biasanya 3-4 pertemuan. Jadi jangan dua, pasti 3-4. Jadi kalau mau PTK minimal ya 1 semester, tapi pertemuannya bisa diambil 2 bulan itu sampai 3 bulan boleh lah gitu. Kemudian satu lagi tadi konten ya. Kalau konten itu penelitian teks ya, biasanya penelitian isi, analisis isi. Jadi kalau misalnya sampai mau meneliti pidato politik Prabowo itu konten, pidato politik Jokowi itu konten. Termasuk juga mungkin meneliti khotbah-khotbah para biku di dalam satu satuan periode tertentu itu konten juga gitu. Jadi konten analisis gitu. Nah, yang terakhir yang disebut dengan R&D gitu ya, Research and Development. Jadi riset, penelitian, penelitiannya apa, problemnya apa, ingin apa, itu nanti membuat apa yang disebut dengan desain. Kalau udah ada desainnya, nanti dikembangkan, development ya. Jadi pertama itu kan analisis dulu, persoalannya kan di riset dulu kan. Misalnya, sorry, sekolah-sekolah agama itu kok biasanya cari muridnya susah. Kenapa? Bener loh. Jadi kalau Bu Mary sama Bu Yeslin ini sekolah agama ini mau ngapain ini? Sorry loh ya, ini ngomong-ngomong akademik tapi ngomong-ngomong akademik sama di Kristen, Katolik, Islam itu juga mencari mahasiswa untuk sekolah-sekolah keagamaan itu nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena ya mungkin pertama bebannya nggak ringan dong. Karena anak-anak jurusan agama itu ada stigmanya. Harus lebih rohani dengan orang yang biasa gitu loh. Itu kan agak berat itu. Kadang-kadang diberi beasiswa aja belum tentu mau gitu. Misalnya mau penelitian seperti itu menarik sekali. Jadi riset, ya riset dikembangkan. Analisis, desain, development, kemudian implementation, kemudian evaluation. Jadi itu R&D. Biasanya sebetulnya itu meneliti perusahaan sebetulnya. Misalnya, menurut saya ya, kenapa model HP itu kok nggak pernah sama? Terus saja itu. Karena ada riset dan pengembangan. Bentuk mobil itu loh Pak Dede, yang ngerusak mobil apa itu? Eh, pasar mobil Toyota itu pernah dihancurkan oleh Mitsubishi gara-gara bodinya Toyota itu elek ya. Terus akhirnya muncul apa itu disebut dengan apa itu expandernya Mitsubishi itu kan kayak kacang goreng tapi kan tetap penjualannya tinggi Toyota sebenarnya seperti itu tapi orang nggak suka naik sorry ya naik Toyota yang baru itu yang gedobrot itu yang gede gitu dibandingkan dengan expander orang pasti milih expander gitu. Yang kecil-kecil agak murah, misalnya Brio, itu selalu begitu, Pak. Yang namanya ada timnya riset development. Dan ini maaf ya, sekarang Pak Menteri yang baru, kuliah kita besok itu non sewu ya, tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan tugas ya. Kalau Pak Roso memberikan tugas sampean itu untuk membuat proposal itu harapannya nanti proposal itu menjadi calon bayi yang namanya jurnal. Jadi nanti kalau sudah diteliti ya Bu Mary, aku mau bantu ya teman-teman itu kalau mau menulis di jurnal. Semua S2, S3 yang saya ajar itu syaratnya you harus mempelajari template-nya jurnal, scope-nya, kemudian juga kamu submit, nanti soal publish atau soal apa end review tergantung jurnalnya. Tapi kamu sudah mengirimkan jurnal sudah bagus lah seperti itu. Nah itu ya ada beberapa macam metode itu. Tapi kan pasti pasti di kepala kita kan mesti muncul gini bahwa penelitian itu masih ada latar belakang, pasti ada identifikasi masalah. Di dalam latar belakang itu pasti ada state of the art atau pernyataan penelitian.
bahwa di dalam latar belakang itu harus ada novelty. Baru apa enggak itu, replikasi apa asli gitu. Kalau misalnya ada penelitian cuma ganti sampel itu namanya replikasi, metodenya sama, objeknya sama, cuma sampelnya berbeda. Itu ya penelitian, tapi replikasi. Jadi kan manfaatnya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau Anda mereview jurnal gitu, Bu Mary kemarin keren ya, reviewnya banyak sekali gitu. Ini baru ada novelty-nya di situ. Novelty dan state of the art itu di dalam latar belakang. Dan itu ada blueprint-nya. Syukur-syukur Anda sudah melakukan penelitian untuk melatar belakang itu. Setelah itu ada identifikasi masalah. Itu istilahnya belantara penelitian. Diidentifikasi ya. Ya, kita ini kalau diidentifikasi kepala kita aja ada mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Yang mau diliti apanya itu? Matanya, hidungnya, bibirnya, apa, rambutnya gitu. Nah, belantara penelitian itu nanti dibatasi istilahnya, terus dirumuskan dalam suatu masalah penelitian dan dikasih tujuannya gitu. Terus ada manfaatnya yang disebut aksiologi tadi. Manfaatnya teoretik atau praktis gitu. Kemudian bab duanya pasti teori dan apa ya kerangka teori ya dan pembahasan kepustakaan dan kerangka teori. Kerangka teori itu alur berpikirnya penelitian itu seperti apa untuk bisa kalau misalnya penelitian kuantitatif kayak Mbak Sugiarti kemarin kan variabelnya jelas ya. Ini harus di backup sama teori dulu. Terus nanti di instrumennya di breakout, di breakdown, ada indikator, ada subindikator. Terus berapa jumlah soal yang diambil di situ, kemudian divalidasi, baru ditembakkan untuk bisa mendapat sesuatu. Gitu. Lalu bab tiganya pasti itu metodologi. Jadi metodologi itu di sini pasti desainnya dulu. Penelitian itu desainnya apa ini? Kemudian apa kalau dalam bahasa penelitian kuantitatif populasi dan sampel itu. Kalau dalam bahasa kualitatif subjek penelitian ini nama-namanya aja gitu. Jadi subjek atau yang diteliti apa di situ. Kemudian pengumpulan data itu pasti prosedur pengumpulan data kan. Itu pasti ada instrumen, kemudian ada validasinya, kemudian kalau ujian dijelaskan sepanjang lebar gitu. Itu selesai proposal kita dan jangan lupa semua yang ditulis itu sebetulnya rujukan ya, ada sumber kedua gitu. Jadi kita ini sebetulnya nggak terlalu original. Harap ngomong apa atau kita ini sebenarnya semuanya imitasi. Nggak ada yang baru banget itu nggak ada. Di dunia ini semuanya imitasi. Kalau kita percaya orang Indonesia kan berketuhanan. Yang paling dari aku tadi kalau ada kata-kata Namo Sang Yang Adi Budaya itu keren banget menurut saya itu menurut saya nek wong Indonesia menerapkan kayak gitu wah Indonesia itu surga betul itu. Moga-moga aku mendoakan Pak Presiden. Pak Presiden itu punya punya macan sekarang namanya Amran Sulaiman. Tahu ya Amran Sulaiman Menteri Pertanian itu. Wah keren itu. Kalau menterinya kelasnya Amran Sulaiman itu wah Indonesia akan hebat nanti gitu. Menteri Agama itu sekarang siapa ya? Aku malah lupa. Siapa ya Menteri Agama kita? Oh, anu ya Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar ya betul ya. Dulu Imam Masjid Istiqlal itu ya. Moga-moga. Tapi kan itu Pak Menteri yang lagi viral itu mengundurkan diri ya itu Pak siapa namanya Pak Miftah itu ya. Itu tetangga saya Bapak Ibu sekalian. Orangnya baik. Sebetulnya kalau khotbah gitu ya biasa lah. Tapi kan medsosnya itu yang ribut itu. Gara-gara dia nggak bully sebetulnya. Ya biasanya orangnya celelean gitu ya. Penjual teh namanya Pak Son Haji itu ya. Akhirnya Pak Son Haji jadi kaya raya. Duitnya dikirimin orang buahnya ada 100 juta, 50 juta, diumrohkan. Berarti malah malah Pak Miftah menurut saya itu malah bagus itu. Karena membuat orang bahagia. Yang tidak bahagia kan cuman itu orang-orang medsos itu di sana gitu. Oke, itu cuma saya ingin sampaikan. Buku bisa diambil dari mana saja. Kalau mau statistik, ya pakai apa? Misalnya Ferguson atau Hadi Sutrisno. Kalau metodologi ya boleh deh, miliknya siapa itu. Kalau saya sih ada buku tapi PTK. Buku PTK itu saya ada buku tapi moga-moga soft copy-nya masih ada. Itu buku lama tapi sudah tahun 2006 kalau salah itu. Itu kalau metodologi memang saya tidak
tidak mengajar metodologi di kampus, tapi membimbing, bimbing disertasi, bimbing itu, tapi nanti bukunya seperti itu. Oke, hari ini siapa menurut schedule? Saya lihat dulu ya, yang belum presentasi. Terus nanti ini forum kalau bisa digunakan untuk tanya jawab saja untuk akhir-akhir kuliah ini kan portofolinya kan udah mulai jelas. Bentar, saya lihat dulu metodologi penelitian. Semara Tunggal. Hmm. Oh, ini sudah kemarin yang dari mana ya? Dari Sumatera itu, Mbak Panetian. Bentar. Hmm. Oke. Hari ini tanggal, loh, kok malah tanggal 4. Sekarang udah tanggal berapa malah? Hari ini Rebu tanggal 11. tanggal Tanggal 11 ya. 11, Lah, Prof. tanggal 11 Iya, ya. Ini Prof. kok Rabu tanggal 4 Desember. Oke, hari ini kemarin yang belum masuk siapa? Sekarang Pak Adi, Bu Lalita, Eh, Bu Maya, Bu Ririn, Bu Aprisia, dan Bu Neni ya hari ini kalau menurut schedule-nya itu. Atau mungkin yang iya, Prof. masih masih tertinggal siapa ya? Kemarin semuanya sudah tahu Pak Petito sudah, Bu Rus sudah, Bu Yaslin sudah, Bu Yan, Bu Munisah ya kemarin ya. Bu Munisah sudah ya kemarin ya. Belum, Prof. Saya belum. Belum. Oke, kalau begitu siap hari ini Bu Munisa. Kan kemarin 27 belum muncul kemarin. Atau Iya, siapa Prof. yang mungkin siap dulu? Apa Bu Munisa dulu juga boleh share Saya screen. juga siap, Prof. Oke, Bu Lalita betul. Kalau Bu Lalita hari ini, ya Bu Lalita. Bu Munisa dulu gimana kalau Bu Munisa sebelum gengnya Bu Lalita presentasi? Baik, Prof. Oke, silakan share screen ya. Nanti kalau saya perintah untuk masuk di apa grup di apa di share nanti. Silakan Bu Munisa. Apakah sudah terlihat? Dinaikkan dulu Bu, naikkan dulu. Ya, sudah kelihatan. Nah ini yang tak tunggu-tunggu ini, yang tadi tak rasani akhirnya muncul juga ini. Silakan Bu Munisa. Ini kualitatif ini. Baik, Prof. Dulu saya pernah presentasi yang bagian bab 1, Prof. Sekarang saya mau melanjutkan bab 2 dan bab 3. Penelitian saya ini yaitu penelitian kualitatif dengan judul Peran Tradisi Nyadran dalam Kehidupan Sosial menurut Pandangan Agama Buddha di Dusun Tangkisan. Bab 2, di sini ada beberapa referensi. Oh, supaya ada apa remind ya. Dilihat rumusannya dulu Bu, rumusannya Bu. Di sini rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Buddha di Dusun Tangkisan terhadap tradisi nyadran. Yang kedua, apa peran tradisi nyadran dalam memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, bagaimana ajaran Buddha dapat diintegrasikan untuk memahami makna dan nilai yang terkandung dalam upacara nyadran. Dan yang keempat, apa dampak dari pelaksanaan nyadran terhadap hubungan antar anggota komunitas dalam perspektif ajaran Buddha. Oke. Nomor duanya itu tidak tuh Bu, dikaitkan dengan Buddhisme juga ya. Apa peran tradisi nyadran dalam memberat kehidupan dalam perspektif agama Buddha gitu dong Bu. Kan semuanya ada itu. Nomor 1 pemahaman masyarakat Buddha, nomor 3 itu nilai yang terkandung di dalam ajaran Buddha dalam nyadran itu. Nomor 1 biar anu Bu, biar apa istilahnya? eh
Linier, 1, 2, 3, 4 linier gitu kan. Nomor 2-nya kan belum ada kata-kata perspektif agama Buddha kan. Apa peran tradisi nyadran memperkuat, apa peran tradisi nyadran dalam dalam kehidupan sosial masyarakat dalam perspektif Buddhisme gitu loh Bu. Nah gitu. Oke, good. Nanti sesuaikan aja yang tujuannya kan tadi mendeskripsikan ya pemahaman agama Buddha, kemudian peran nyadran, kemudian yang ketiga itu pengintegrasian makna yang terkandung dalam agama Buddha dalam tradisi nyadran. Ini Bu nanti bisa jadi buku Bu. Siapa tahu ada konsepsi kalau di tempat lain itu ada selain nyadran itu ada namanya bersih desa Bu Munisa. Tapi perspektifnya itu agama lain itu. Mungkin nanti Bu Munisa juga review tentang itu. Jadi biar kuatnya nyadran ini nanti bisa dikuatkan. Mungkin di tempat lain namanya apa? Mungkin di Bali namanya apa? Di Jawa Tengah namanya apa? Ini kan di Salatiga atau Bu Munisa? Sorry, Di di Ampel, Prof. Boyolali. Boyolali ya. Ya. Oke, langsung. Sekarang bab 2. Bab 2 langsung. Bab 2. Di sini ada beberapa referensi yang sudah saya masukkan sebagai memperkuat penelitian ini. Ada referensi Buddhis juga atau Sutta. Untuk kerangka berpikirnya, berdasarkan kerangka berpikir, dapat terlihat dengan jelas bahwa penelitian ini diawali dengan penjelasan apa itu tradisi nyadran, kemudian bagaimana konsep sosial dalam agama Buddha. Yang ketiga, bagaimana tradisi nyadran dalam pandangan agama Buddha. Yang keempat, apa nilai yang terkandung dalam tradisi nyadran. Yang kelima, apa makna tradisi nyadran. Kemudian, apa dampak tradisi nyadran dalam kehidupan sosial. Oke, nanti gambar ini disempurnakan Bu untuk fokusnya itu dari konsep tradisi nyadran dalam perspektif Buddhisme. Jadi persoalan 6 kotak itu nanti ada dalam satu fokus gitu. Yang itu kan perspektifnya kan Buddhisme, bukan agama lain gitu ya, terutama ya Bu Muni saya. Baik. Dibenahi nanti kerangka berpikirnya. Oke, terus. Oke, wah. Kemudian bab 3, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Takisan, Desa Kaligentong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada bulannya belum saya tentukan, Prof. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan dengan alasan agar peneliti dapat menyaksikan secara langsung acara nyadran. Kemungkinan penelitian ini akan saya laksanakan menjelang dilaksanakannya tradisi nyadran agar dapat lebih akurat tentang tradisi nyadran tersebut. Subjek dan objek penelitian. Peran tradisi nyadran dalam kehidupan sosial. Menurut pandangan agama Buddha di Dusun Takisan, penelitian ini hanya akan melibatkan anggota masyarakat Buddha Dusun Takisan. Fokus akan diberikan pada pandangan mereka terhadap tradisi nyadran tanpa mencangkup pandangan masyarakat Muslim yang juga terlibat dalam tradisi tersebut. Desain penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian, ada alur penelitian, prosedur penelitian. Data dan teknik analisis data, sumber data, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Pemeriksaan keabsahan, analisis data, kemudian teknik pengumpulan data penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Demikian, Prof, presentasi dari saya. Oke, Mohon. oke. Ini jangan kamu dulu. Atasnya coba. Itu ya.
Kamu kan akan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itu jadi ngambil datanya tidak hanya waktu ada peristiwa nyadran. Itu malah justru sebelum kegiatan nyadran itu kamu sudah harus ada tinggal di keluarga-keluarga Buddhis itu di dalam menyiapkan nyadran itu. Di situ kamu bisa wawancara, bisa observasi berapa keluarga. Jadi studi kualitatif itu nggak mudah loh Mbak Munisa. Itu harus banyak data. Tanpa banyak data kamu nggak bisa ngomong banyak nanti karena harus tebal penelitian kualitatif. Ada lagi yang diteliti kan empat tadi, empat persoalan tadi. Dan subjekmu itu sebetulnya tidak hanya masyarakat Buddha di situ, nggak komplit itu. Expertnya harus ada itu. Kamu harus mencari validator yang ahli. Kalau perlu malah FGD. Siapa itu? Coba kalau kamu tanya sama orang awam yang di Kali Gentong, nggak muni, Mbak. Jadi harus tanya para pemimpin Buddhis, kemudian juga tokoh-tokoh Buddhis, tokoh masyarakat yang kebetulan agama Buddhis kan. Kamu kan mau meneliti toh perspektif apa itu tadi dalam perspektif Buddhis toh, tadi yang membicarakan banyak orang Buddhis gitu. Iya kan? Berarti Anda harus observasi di sana. Jadi 6 bulan itu kamu harus paling tidak tinggal ya malah harus tidur di keluarga sana ngomong banyak, direkam, ditranskrip gitu. Jadi kualitatif itu ilmunya orang Barat itu Mbak Muniasa. Itu kalau kuantitatif mereka biasa, tapi kalau kualitatif memang harus tinggal di masyarakat itu. Kan tadi kan 6 bulan toh. 6 bulan Anda gunakan untuk apa itu? Kan mencari datanya itu berapa bulan kan ada schedule-nya tuh. Observasi berapa lama. Lalu istilahnya wawancara kan mesti tinggal di sana. Wawancara nggak boleh kayak wartawan. Justru mereka bercerita banyak, kamu kerekam, kamu transkrip gitu, terus data-datanya seperti apa. Kamu harus baca buku ya, penelitian kualitatif ya, khususnya etnografik ya. Nah, tadi kan ini kan belum belum jelas itu misalnya tadi. Sumber data primernya apa, sekundernya apa kan? Anda belum cerita toh. Ya primernya ya data-data yang ada di Kali Gentong itu. Sumber sekunder itu yang tadi dari UIN, penelitian yang di Blitar itu, dari mana-mana itu ya kan di sana tadi. Lalu keabsahan data itu harus ada validator namanya eh, reliabilitas ya. Itu kalau valid kepastikan reliable itu bisa dipercaya penelitian kamu. Kalau dibaca siapa? Ya expert. Jadi penelitian kamu nanti harus dibaca nih loh hasilnya gini. Nanti ada review dari expertnya. Nah, expertnya masih tokoh Buddhis, tokoh masyarakat juga yang sudah berapa lama itu event itu diselenggarakan misalnya ya. Itu gimana ada perubahan apa enggak gitu nanti bisa FGD, forum group discussion. Analisis datanya enggak ya deskriptif kan cuma melaporkan toh, melaporkan itu. Itu ya, jadi ini salah satu-satunya loh sampean Mbak Munisa yang penelitian kualitatif di room ini cuman sampean. Jadi saya dukung kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan ini, tiga ini ya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasinya ya nggak hanya waktu kamu nyadran tok itu, ya kamu potret apa makanannya, dan simbol-simbol apa gitu. Jadi orang kualitatif itu otaknya itu malah kemana-mana. Istilahnya tidak puas terhadap sesuatu. Tradisi nyadran itu misalnya tempatnya aja di mana, kenapa di situ, misalnya seperti itu. Terus yang diomongin di situ siapa? Terus, apakah yang nyadran itu apa cuman orang Buddha saja? Kayaknya kok enggak itu. Nyadran itu biasanya kan untuk masyarakat setempat itu toh. Biasanya kepada itu toh istilahnya yang bau rekso di tempat itu atau istilahnya founding fathers ya atau orang pertama yang memberi ya di Kali Gentong itu ada sejarahnya ada historiknya gitu. Mbak Munisa sampai harus baca-baca ya tolong kualitatif research itu banyak yang kayak gini supaya kamu punya inspirasi gitu ya. Nanti dokumentasinya nanti bisa rekaman bisa potret itu menarik itu ya. Oke, saya rasa itu ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa apa bisa video call, bisa kirim email ke saya, nanti saya sampaikan ke sana. Oke, thank you Mbak Munisa. Tolong ditutup Baik, Prof. Terima gantian. kasih, Ya, Prof.
Ya, baca lo ya, qualitative research sama hasil penelitian. YouTube Baik. dulu. Oke, berikutnya grup. Iya. Tadi yang sudah siap siapa Mbak Lalita ya, Mbak Lalita ya? Iya, Prof. Oke, silakan. Izin ya, Prof. Bisa Sebelumnya izin untuk tidak on cam, Prof, karena sinyalnya tidak mendukung. dinaikin dulu. Masih bawah itu. Dinaikin dulu. Ya. Selamat malam semuanya. Di sini saya izin menyampaikan rancangan penelitian saya, yaitu pengaruh self-control dan self-confidence terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Untuk latar belakangnya itu secara sederhananya adalah prokrastinasi akademik bisa dibilang dengan menunda-nunda suatu pekerjaan atau suatu tugas, di mana ini bisa terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, untuk faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya ada self-control dan self-confidence. Terus, dengan adanya self-control ini, mahasiswa dapat mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dan untuk self-confidence-nya, mahasiswa dapat percaya diri untuk menyelesaikan tugas, mau itu yang susah ataupun yang mudah. Nah, untuk rumusan masalahnya, rumusan pertama itu ada apakah terdapat pengaruh signifikan self-control terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Rumusan yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan self-confidence terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Dan untuk yang rumusan terakhir adalah bagaimana pengaruh signifikan self-control dan self-confidence terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Dan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu menganalisis pengaruh self-control terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh self-confidence terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Dan yang terakhir adalah mengetahui pengaruh gabungan antara self-control dan self-confidence terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Nah, untuk landasan teorinya, self-control adalah kemampuan individu untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan menghindari impuls sesaat menurut dengan Tagney, Burmeister, dan Bowne pada tahun 2004. Dan untuk self-confidence adalah keyakinan individu terhadap kemampuan diri untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi tantangan, dan menghadapi situasi dengan sikap positif menurut Bandura pada tahun 1977. Dan terakhir, prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda-nunda tugas akademik yang sering disebabkan oleh kurangnya motivasi, kecemasan, ataupun perasaan ragu. Menurut Stell 2007 menjelaskan bahwa prokrastinasi berhubungan dengan self-control yang rendah dan faktor-faktor psikologis lainnya. Nah, ini gambaran kerangka berpikirnya, yaitu X1 ke Y, X2 ke Y, maupun X1 dan X2 ke Y. Terus untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. Populasi penelitian ini untuk sementara saya mengambil observasi STAB Mahaprasna dengan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah minimal 60 responden, menggunakan analisis uji validitas dan uji reliabilitas serta uji normalitas untuk menghitung penelitian ini. Dan untuk hasil hipotesisnya, saya mengambil hipotesis alternatif atau hipotesis HA, yaitu terdapat pengaruh signifikan self-control terhadap prokrastinasi akademik, terdapat pengaruh signifikan self-confidence terhadap prokrastinasi akademik, dan yang terakhir terdapat pengaruh gabungan self-control dan self-confidence terhadap prokrastinasi akademik. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon untuk masukannya, Prof. Oke, Mbak Lalita. Penelitian ini kalau ditanya nanti kaitannya dengan pendidikan agama Buddha di mana? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Di Untuk mana hubungannya letaknya? itu kan di dalam agama Buddha sendiri kan juga
ada salah satu ajaran uh, ajaran ajaran di agama Buddha ini mengajarkan bagaimana caranya kita mengatur diri kita sendiri, yaitu bisa dengan di dalam kitab suci agama Buddha juga dijelaskan tentang pengaturan diri kita sendiri terhadap kehidupan kita, Prof. Jadi ada hubungannya, gitu, Prof. Nah ini kalau seperti ini, kalau judul seperti ini loh ya, kelihatannya kayak seperti tesis mahasiswa psikologi Mbak Lalita. Kalau bisa nanti ada bagian khusus yang apa ya, kalau dikaitkan, katakanlah kalau tadi hipotesis alternatif kamu terbukti semua gitu loh, misalnya pengaruh self control terhadap prokrastinasi, lalu pengaruh self confidence terhadap prokrastinasi, dan juga keduanya terhadap itu. Semua katakanlah signifikan itu. Itu karena apa? Karena self control itu dikaitkan dengan tadi kan teori-teorinya satu pun kan tidak ada yang berkaitan dengan maaf ya literatur yang kaitan dengan Buddhisme kan nggak ada itu sama sekali kan. Iya, Prof. Lah kamu nanti meletakkannya pembahasan tentang kan jurusanmu itu kan pendidikan agama Buddha. Nah, kalau ini mungkin pendidikannya kena ya, pendidikannya kena. Lah Buddhismenya tadi teori-teorinya bisa kamu letakkan nggak itu misalnya self confidence itu selain Bandura itu ada teorinya siapa itu namanya Thomas Armstrong, kemudian ada bukunya siapa satu lagi itu kok lupa aku sebelum Thomas itu si yang multiple intelligence itu ada bagian yang Abraham Maslow gitu ya. Lalu yang bahkan saya barusan tahu namanya prokrastinasi akademik ini dari bukunya Steele ya 2007 kan juga terlalu bagus, terlalu baru juga kan. Perilaku menunda-nunda tugas akademik. Maaf, 60 mahasiswa yang diambil secara purposive sampling tadi, mahasiswa pendidikan agama Buddha di mana, Mbak Lalita? Untuk mahasiswa pendidikan agama Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna, Prof, di Jakarta. Di Jakarta. Bisa Ya. tercapai ya, karena uji statistiknya minimal itu kalau untuk uji statistik itu minimal ada sampai 60 tadi ya. 50 boleh sampai 60. Kalau eksperimen 30 itu boleh kelompok eksperimen, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Cuma pesan saya Mbak Lalita itu tadi supaya nanti kalau kamu dikejar ini tesis psikologi apa tesis pendidikan agama Buddha gitu, kamu Iya, bisa Prof. jawab kait-kaitannya dengan tadi apa misalnya teori self control itu tidak mesti kamu ambil dari Tengle, Baumeister dan Boon. Mungkin di dalam agama Buddha ada itu mungkin. Kemudian self confidence juga begitu. Rasa percaya diri kan self confidence itu kalau nggak salah Sama self dengan self confidence. efficacy, Prof. Iya betul. Itu kalau bisa kamu ambil-ambil dari referensi Buddhisme, kamu berarti bisa jawab gitu loh Mbak Lalita. Oke. Itu aja pesan saya. Kalau Baik, Prof. desainnya udah oke lah. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke, terima kasih. Ya, berikutnya setelah Mbak Lalita siapa lagi? Mbak siapa? Mbak Maya atau Mbak Riri apa Mbak Lisa, Mbak Neni? Ini Pak Adi ya, Pak Adi Cita ya. Pak Adi Cita juga belum ya. Ada di room ini, Bapak Ibu semuanya ini kalau ini semua sudah ini Bu Mary sudah, Bu Yeslin sudah, Pak Wandi sudah, Bu Munisa sudah, berarti lama. Pak Dendi ini aku mau berilmu dari Pak Dendi Triadi ya saya. Saya nanti hidup tanpa uang bisa nggak ya Pak Dendi? Aku itu kayaknya mau mau seperti itu. Sudah tua itu biar nggak sakit-sakit, nggak mikirin uang itu loh caranya. Bisa nggak gitu? Karena sampai kemarin di dialektika apa istilahnya sama masih ingat saya sama Biku Wandi ya, ya kemudian dijelaskan awal-awal sama Mbak Yeslin yang namanya ada orang yang ngurusi Biku di vihara itu ya kan itu aku nggak tahu nanti kalau Mbak Dedik itu nggak nggak ada loh ini room itu ada agak beda sendiri tapi hipotetikal itu ini hipotetikal itu dan ini kalau disampaikan di dalam umat itu kira-kira
seperti apa. Menarik itu dari aspek aksiologinya ya, kemanfaatannya. Sudah semuanya ya, Pak Ari sudah, Pak. Yang kemarin dari Lampung itu ya namanya Pak Ari juga ya. Pak Ari siapa ya? Hari sudah apa? Betul, Pak Ari siapa ya? Pak Ari. Yang luhur Aris Sugata, Prof. Oh, Pak Ari Sugata, betul. Ini Pak Adi, Pak Ari Sugata, betul. Itu ada orangnya, tapi nggak pernah muncul wajahnya. Padahal aku rindu loh, Pak Ari Sugata. Kalau Pak Ari Suryana juga sudah. Ini kemana ini orang-orangnya yang masih sisa 5 orang ini? Ini Mbak Maya ada di room nggak ini Mbak Maya? Ada, Bro. Mbak Maya ada? Ada, Prof, orangnya, Prof. Di Mana room. Mbak Maya? Lah Mbak Maya nggak ngerespon itu? Prof, Mbak Maya. Prof, sekilas info saya dengar Pak Adi, beliau sudah keluar. Oh, sudah Dari- keluar, tidak Ya, kuliah maksudnya? Iya, sudah tidak kuliah. Oh, Nah, seperti itu. makanya ada di schedule ini ya, nggak apa-apa. Udah, Pak Adi nggak ada, Bu Lalita sudah, Bu Maya ada, Bu Maya. Udah, kalau nggak ada kita Ada, Prof, itu, cerita. Prof. Iya, Mbak Lalita siapa lagi? Bu Riri ada, Bu Riri? Bu Riri, Mbak Aprilisa, Nah itu loh Pak Ari Sugata, aku rindu padamu makanya harus kelihatan pakai headset lagi ya gitu. Pak Ari itu kayak nama Ari itu memang orangnya hebat-hebat. Aku punya nama murid namanya Ari Saptaji. Saking pinternya gak lulus Pak, gak lulus. Metu aku Pak Raso, aku pengen terkenal nggak usah pakai ijazah. Wah keren banget. Penulis itu namanya Ari Saptaji. Ari Saptaji, Ari Kristiani, Ari Estianto, Ari Sugata, Ari Suryana, Ari-Ari ya itu masalahnya gitu. Sudah, Mbak Aprilisa nggak ada, Mbak Neni juga nggak ada. Oke, kalau tidak ada silakan. Sebelum saya memberikan pertanyaan, Anda tanya dulu sama saya. Pengalaman-pengalaman ya. Jadi saya itu kalau penelitian-penelitian sejak masih usia belia, jadi dosen muda umur 26 sampai jadi orang tua. Sekarang tidak 26 dibalik 62, malah 64 saya. Jadi kalau Pak Dedi itu adik saya jauh itu, jadi masih belia itu. Saya dulu awal-awal itu meneliti ya, kayak Mbak siapa tadi yang Mbak meneliti di Kali Gentong tadi itu ya. Kualitatif datanya satu Pak Dedi, dibiayai oleh Departemen Pendidikan itu cuma apa? Judulnya apa? Pola asuh wanita pedesaan dalam pendidikan. Pola asuh wanita pedesaan. Jadi orang desa bagaimana ngasuh anaknya 9, jadi orang hebat semua. Saya tidur di rumahnya, ngobrol sama beliau, pergi ngantar ke pasar. Makanya Mbak sama ini saya nggak salah ya, yang tadi di Kali Gentong tadi. Itu kalau kualitatif harus begitu. Nah, murid saya ke Kalimantan kemarin namanya Mbak Sapa itu yang meneliti tentang bahasa-bahasa yang hampir punah di Danyak Menyan itu di Kalimantan Timur ya di Kutai itu apa ya istilahnya apa pemakai bahasanya itu tinggal orang yang usianya 80 tahun ke atas anak muda udah nggak mau pakai lagi. Bagaimana mempertahankan bahasa yang punah itu? Dan anak-anak muda juga nggak mau belajar gitu, gitu. Itu gimana caranya gitu? Nah, dia tidur sama kepala suku di sana, tapi nggak tidur suami istri lah ya, bukan orang Eskimo. Kalau Eskimo itu, kalau Bu Mary suami istri, misalnya maaf, ini misalnya suaminya Bu Mary malah menginginkan tamunya tidur sama Bu Mary. Kalau di Eskimo itu tradisinya memang seperti itu. Itu di sana kan budayanya kan poliandri, itu ada kehormatan gitu ya di sama dengan Bu Mary kalau ke Papua, kira-kira mampu nggak makan buah pinang? Jadi sirih pinang selamat datang itu Ibu Mary harus mengunyah apa itu namanya sirih. Sirih itu bukan daunnya loh Bu Mary yang dimakan itu bunganya itu. Kemudian ada apa itu pinang, pinangnya masih muda Bu, bukan pinangnya orang Jawa ditumbuk kayak mbah-mbah itu kasih susur itu enggak. Wah pusing itu Bu Mary. Terus tapi kan saya kan sebagai tamu kan harus menghormati tuan rumah kan sama dengan
aku disuguh teh sama Bu Mary itu kalau di Sunda, nah bedanya Sunda sama Jawa Tengah Bu Mary. Kalau di Jawa Tengah es tawar apa teh tawar bayar Bu Mary. Kalau di Sunda teh tawar gak bayar Pak Didi. Itu baiknya orang Sunda. Sini teh tawar ya 5.000. Nah, di Sunda malah kalau di Cina malah Yaslin pernah di Guangzhou atau di Beijing, kalau kita table manner gitu, nyuci tangannya, nyuci apa itu, sumpitnya itu pakai teh itu, teh panas itu, dimasukkan dulu, sumpit-sumpitnya dibersihkan gitu. Sumpitnya ada dua, yang putih itu untuk apa, eh, mengambil makanan, dicopnya gitu, kemudian yang sepasang, yang hitam itu untuk makan kita ke mulut kita gitu. Nanti setelah selesai biasanya minum wine gitu. Aku kan pernah 4 kali ya Yaslin ke Cina itu beberapa kali ngajar di sana. Jadi saya ini tadi baru ngantarkan murid-murid saya pulang di Guangzhou. Jadi saya kirim foto sama teman-teman saya rindu karena nggak lama nggak ke sana udah hampir 1 tahun nggak ketemu gitu. Jadi kualitatif riset itu saya lakukan betul-betul. Saya tinggal di keluarga itu, kemudian saya tidak hanya objeknya 2 orang yang tak teliti tadi, saya tanya 9 anaknya, tanya keluarganya. Salah satunya ya orang desa itu, ibu itu buta huruf loh, Mas Dedi. Buta huruf, cuman bisa berbahasa Jawa. Anaknya 9, anaknya sarjana semua. Saya tanya, didiknya seperti apa? Apa jawabnya? Anak-anak itu manutan ya Mbak Roso. Manutan itu apa maksudnya? Apa istilahnya? Apa ya Bu Mary bahasa Sundanya itu manut itu ya. Bahasa Jawanya apa ya? Pak Wandi apa bahasa Jawanya manut? Menurut ya. Manut itu menurut ya. Apa yang dikatakan orang tuanya dilakukan dengan penuh-penuh itu. Kalau ke sekolah mereka uangnya nggak boleh untuk beli es. Es itu cuma air, nggak ada gunanya kalau makan. Gitu. Terus kalau apa itu pulang ke sekolah ya harus ikut kerja di rumah. Jadi kerja itu habit kayak orang Jepang ya Bushido itu ibu yang buta huruf tadi sudah melaksanakan kegiatan bahwa bekerja itu ibadah. Gitu. Makanya kalau orang malas itu ya Slin, jangan dikasihani. Orang malas itu harus dididik bahwa bahasa Jawanya nun sewu ya ini agak kasar ya. Pak Ari orang Jawa bukan Pak Ari, orang Lampung deh orang Jawa toh. Pak Ari berkata, nek krekal nguntal. Ngerti Pak Dedi? Nek krekal nguntal. Jadi kalau bergerak itu ya baru makan. Nek ubah mama. Iya, mama itu makan juga ya. Bukan mama itu, mama papa. Mama itu makan itu. Jadi nggak ada makan siang gratis itu nggak ada. Itu orang-orang hebat itu mulainya pasti dengan penderitaan. Coba lihat siapa? Orang-orang Indonesia konglomerat itu mesti orang susah semua itu hidupnya. Pak Ci Putra itu lah dari gelandangan dari Manado ke Jakarta di SMP. Apa Karul Tanjung malah mahasiswa miskin buangan di UI itu. Apalagi Dahlan Iskan itu malah tukang angon kebo, Pak. Sepatunya jebol-jebol, itu tuku. Itu jadi tantangan kita ya. Maaf loh ya, sekarang itu pendidikan kita ini lagi aneh ini. Belajarnya ke Taoisme Cina. Aku bukannya menghormati teorinya Taoisme, Konfusiusisme itu bagi saya keren Bu Mary. Kenapa? Belajar itu untuk hidup, ya. Bukan belajar untuk pengetahuan tapi nggak bisa melakukan. Dan belajar itu harus dengan sukacita. Itu diajari oleh Taoisme sebelum Masehi loh Bu. Empat sebelum Masehi di Cina itu diajari seperti itu. Sehingga mereka kalau melakukan sesuatu itu betul-betul kalau bahasa sekarang baru namanya deep learning itu. Alah, itu wis zamannya tahu gak enak dulu udah ada. Sekarang mau diterapkan di Indonesia itu udah ketinggalan zaman gitu. Jadi kalau konsepsi PBB kan jelas toh. To know, to do, to be, to live together sih tadi. Tahu, melakukan, menjadi, dan bisa bersama-sama. Misalnya masa, orang kok nggak bisa kerjasama? Berarti apa? Ya nggak seimbang. Yeslin disuruh kerjasama sama orang malas, ya malas toh. Ya toh, Anda kerja keras, mereka malas. Terus gajinya sama, nggak aja gitu misalnya gitu. Gitu.
Jadi collaboration, kemudian creativity, kemudian creative thinking, kemudian communication yang disebut dengan disruption 4.0 itu sebenarnya sejak dulu ada, Bu. Jadi kenapa Cina maju? Aku referensinya Cina loh, nggak ke Amerika loh sekarang saya. Kenapa? Mereka itu cuman pertama apa? Niteni, memperhatikan. Jadi orang Cina yang pinter-pinter itu suka kemana? Ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang. Untuk apa? Ambil teknologi, memperhatikan betul. Ya, niteni apa? Sekarang namanya di Tianjin itu atau di Beijing itu sekarang teknologinya luar biasa. Coba nggak usah jauh-jauh lah. Inovasi apa? HP aja gitu. Rontok semua tuh Bu, HP Eropa yang dulu namanya Nokia gitu. Kalau sementara masih belum bisa mengalahkan HP-nya Apple itu misalnya ya mungkin fiturnya gitu. Suatu saat pasti muncul. Udah ada Apple Cina, Pak Dedi. Fiturnya sama, harganya murah. Alat-alat kedokteran murah lagi gitu. Niteni betul, memperhatikan. Setelah niteni apa? Niru, ditiru. Nah, Bu Mary itu bisnis sukses tak tiru, Bu. Sampean punya rumah makan, aku mau jadi jongosnya Bu Mary, tapi tahu roh Bu Mary masak gitu. Tapi Bu Mary kan nggak mungkin akan ngasih resep saya. Enak banget Pak Ros tak kasih resep. Tapi aku tahu rahasianya Bu Mary. Nanti suatu saat aku kayak ikut Bu Mary terus. Bu Mary setahun aja ya aku ikut ibu ya. Aku tak kerja sendiri gitu. Wes buka cili-cilian itu Bu Mary, resep Bu Mary. Itu namanya niteni. Terus niru. Setelah apa gitu. Kemudian setelah niru, niteni, nambahi, modifikasi. Nah, saya itu kalau daratan Cina, kemarin bukunya udah tak kirim belum ya? Catatan perjalanan budaya Cina saya. Ada 240 esai tentang Cina. Pendidikan, politik, budaya, kepemimpinan. Saya tulis semua, Bu. Mulai dari sebelah timur, mulai dari Hong Kong, Makau, Hong Kong apa? Xiangkang ya. Makau, Oman, kemudian Shenzhen, kemudian Dongguan, sampai barat, sampai sing desa-desa itu Bu Mary. Padahal ya wong Cina itu ada yang mau maju, bahkan ada yang mundur banget juga gitu. Aku kalau di barat takut, Jaslin, kalau di barat itu di daerah misalnya Guangxi, di daerah Yunan itu rada desa, jadi wongnya rada ngel bisa ngomong gitu. Tapi kalau orang-orang dari Beijing, dari Shanghai, dari Guangzhou, Hong Kong itu enak, orang terdidik gitu seperti itu. Keren Bu Mary, kenapa mereka maju? Maklum lah. Jadi kalau saya lihat naga kita 9 itu kaya-kaya, gak roh sejarahnya sampean. Jadi tetangga saya itu pinter Pak Dedi. Maaf loh ya, saya ini sejak kecil memang ditakdirkan Tuhan untuk bersama-sama etnis keturunan Tiongkok ya. Di kampung saya ada namanya Nihua itu, teman saya Bu. Di SMA ada namanya Chiang Jun, ada Lis itu, teman saya semua. Tak tanya Lis, kokono gede banget, ceritakan itu Bu. Jadi mereka kalau punya apa Bu, keuntungan itu investasi Bu, kapitalisasi modal. Beda sama orang Indonesia, olah titik tukang mobil anyar Bu Pak Dedi. Terus begitu mobil 300 juta, sesuk didol karek 300 juta. Lah nek ngene kok orang nunggu investasi no. 300 juta iso 600 juta Pak Dedi. Lah kita enggak. Kita nih sorry ya itu bangun rumah itu misalnya Pak Dedi. Ya kan? Kita rumahnya bagus sekali. Isinya gak ono ya. Ini mendingan rumahnya apa tapi isinya bagus gitu. Saya sebagai orang Indonesia sudah pernah jalan-jalan kemana-mana. Kalau aku melihat orang Indonesia itu banyak yang naif ya. Artinya apa? Tidak mau belajar. Tidak mau belajar tentang apa-apa yang dilihat. Sorry ya, ijazah master doktor Bu Mary sekarang jadi main-mainan loh Bu. Kemarin di UI aja geger toh. Siapa tahu ya yang nama menteri apa itu investasi itu ya. Menteri tambang dan energi itu Bahlil Lahdalah itu toh. Dokternya dicabut Bu Mary. Nggak diakuin lagi. Dicabut. Itu namanya Universitas Indonesia yang ngetop markotop Bu Mary. Ada perilaku kayak gitu. Prodinya ditutup Bu Mary. Gitu. Lah kalau begitu ijazah untuk apa Bu Mary kayak gitu? Iya kan? Nah, mendingan Anda sekolah di sini betul-betul lah. Aku ngerti sak desain aja lah.
Aku nanti mau RNG, aku mau eksperimen gitu. Ya kecil-kecilan lah gitu. Supaya menyenangkan ya. Bu Munisa bener kalau sampean kualitatif betul iso melihat acara seperti itu punya impact. Misalnya maaf multikulturalisme dalam konteks tentang nyadran di desa mana tadi di daerah Ampel itu ternyata di tempat-tempat lain bisa menjatuhkan harmoni. Itu ada Bu Munisa namanya di Muntilan. Itu ada aku dulu pernah aku kan sekolahnya Bu Munisa tapi sekolah teologi di Universitas Kristen Duta Wacana. Ada dosenku namanya Profesor Bono Wiratmo, tamatan di Austria itu menugasi saya, Bu Munisa. Suroso dan tiga kawannya, tolong temui Romo Kirpijo, itu ada di Muntilan, tepatnya di Desa Dukun Sumber. Itu advokasi masyarakat di bidang pertanian, Bu Munisa. Itu Katolik, tapi dia bisa meng-hire berbagai agama lain bersama-sama untuk kalau dalam bahasa sampean tadi apa nyadran itu di situ juga begitu ada upacara di dalam nama bersih desa. Jadi mereka sapinya saja minta diberkati sama Romo loh, anu Bu Munisa. Siapa tahu nanti justru ketika Anda merumuskan nyadran yang di situ tadi, sebetulnya tujuannya apa tuh konsepnya tadi rumusan satu tadi. Nyadran itu untuk apa? Pengucapan syukur atas apa rintisan tokoh yang dulu ada di situ, apa mengucap syukur kepada sang adi budaya misalnya seperti itu loh Bu Misa. Nanti Anda betul-betul wawancara intensif gitu di beberapa keluarga. Kemudian jadi makin banyak data Anda kumpulkan yang kamu sebut tadi sebagai sumber data utama, primer tadi. Lah sekundernya itu bisa jurnal, ya kan? Bisa buku. Lah sampean kualitatif kok nggak berteori dulu loh. Dari data sampean gitu. Ternyata sama ya ini dengan sini gitu. Dan kamu harus punya keingintahuan yang tinggi di dalam kualitatif. Dan itu namanya snowball. Jadi makin lama makin penasaran untuk kamu kejar terus gitu. Gitu. Di kampung saya dulu ada Bu Munisa, sekarang udah nggak ada. Bersih desa itu dulu bawa makanan Bu, diletakkan di perempatan gitu. Itu tadi kamu kalau mengatakan kamu aspek sosialnya ya, aspek sosialnya itu. Bawa makanan itu aku nakal Bu Munisa, karena aku kan keluarga nggak mampu kan. Jadi pengennya nanti kalau pulang itu aku dapat makanan yang enak-enak dari orang yang mampu. Aku tahu itu di sana itu ibu itu yang makanannya enak. Aku bilang sama ibu, oh nanti itu kan sama saya ya. Oh iya seperti itu. Nah itu mungkin dalam konsep-konsep yang tadi kebersamaan sosial itu penting sekali gitu. Itu kira-kira ya. Jadi kalau penelitian itu saya sampaikan ya, Mas, pasti ada ontologinya. Apa yang mau diteliti? Bu Munisa mau meneliti tentang apa tadi bersih itu misalnya nyadran. Pak Dedi mau meneliti tentang hidup tanpa uang. Bu Mary mau melihat perkembangan psikologi difabel dengan teori gitu. Lalu Pak Alfred apa kemarin itu, kemudian Bu Sianti mau menguji dan itu ontologinya. Lalu metodenya disesuaikan, ya. Aku pakai desain apa? Hari kemarin cukup jelas ya presentasinya. Kemudian setelah itu baru ada manfaatnya, aksiologinya apa gitu. Ya kalau udah terjawab itu ya makanya kuantitatif apa yang namanya real eksperimen dan ex post facto atau eksperimen semu. Lalu kualitatif itu ada juga yang namanya deskriptif kualitatif saja ada. Kalau Bu Munisah tadi itu lebih ke deskriptif, lebih ke antropologis itu sebetulnya Bu. Antropologis dan historis, kemudian juga aspek sosial juga budaya, ya budaya Bu Munisah tadinya dan itu kan bagian dari budaya juga. Itu. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak Alfred bisa remind lagi supaya ada refresh begitu. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan kemarin. Aku masih ingat apa title-nya Pak Alfred kemarin proposal risetnya Pak Alfred. Kemarin tentang fokus apa namanya lonceng kesadaran. Oh ya betul betul ya. Saya Oke, buka dan penjelasannya dulu ya, Prof. boleh di-share lagi Pak. Aku pengen lihat di-share lagi Pak Alfred. Coba Pak Alfred.
Bentar, saya juga cari datanya dulu. Mana ini? Apakah di Lampung hujan Pak Ari Sugata? Di sini hujan terus pagi, siang, malam hujan terus. Iya, iya sering Prof, sering hujan, tapi malam Sama ini ya. sedang mendung. Ya, Belum hujan. Nanti malam hujan lebat biasanya di tempat saya. iya. Ini tadi sore lebat udah sampai ini di sini terang. Signalnya agak bagus nih. Iya, ini judulnya Prof. Nah, maksudnya. Pengaruh Nah, ini kan perilaku breathing dan penggunaan lonceng kesadaran. ini kan semua ke PABA-nya kelihatan gitu misalnya tentang lonceng kesadaran. Kalau Bu Anu tadi tentang anu ya, Bu siapa tadi ya, Bu Lani ya, gitu. Oke, good. Ini exhaust waktu ya, Pak ya. Oke. Di sekolah mana, Pak Alfred? Di Kemarin di Medan sekolah ya? Gading Serpong, Bro. BSD. Oke. 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 Ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi saya rasa kuliah kita itu cuma mereview. Jadi kalau di dalam apa silabus yang kita baca bersama itu mata kuliah metodologi itu tujuan akhirnya memang membuat proposal riset. Kalau mau melanjutkan Bu Mary, kalau ini kan mata kuliah ya, artinya kalau mau melanjutkan akan lebih lebih memudahkan kita. Istilahnya kita sudah membabat hutan, sudah ada jalan setapak, sudah ada jalan, tinggal kita mencapai tujuannya gitu. Jadi kalau nanti mengubah lagi, sampai harus membuka hutan lagi, membuka jalan lagi gitu, mendingan seperti itu. Dan kalau di tempat saya S2 itu baru diberi ijazahnya Pak Dedi, kalau sudah publish di apa jurnal bereputasi, minimal kalau di Indonesia ya Sinta. Saya ingin Bapak Ibu malah di jurnal internasional. Nanti kalau udah jadi, kita carikan scope dan juga template yang pas untuk dikembangkan untuk disubmit ke sana gitu. Gitu. Harapan saya Bu Munisa itu hanya itu jurnal-jurnal antropologis yang membicarakan kayak penelitian Anda tadi. Kalau yang lain-lain itu jurnal pendidikan, ya, education yang ekspor fakto, kemudian real eksperimen itu jurnal education ya. Tidak mesti harus Buddhisme. Seperti penelitiannya Mbak Lalita tadi bisa itu dimasukkan di dalam jurnal education gitu. Nanti Anda sebagai main author, saya sebagai second author. Nanti di submit, nanti tak kasih masukan-masukan. Kemarin saya misalnya, maaf ya kalau mau di submit di jurnal, kamu juga harus apa? Menyitasi jurnal yang dituju itu. Jadi paling tidak ada citasinya dari jurnal yang ada di situ itu mempengaruhi juga. Terus yang kedua, paling tidak itu referensinya itu minimal 20 ya. 20 referensinya minimal 20. Syukur-syukur kalau ada yang kaitannya. Tadi yang miliknya Pak Alfred itu banyak. Yang kemarin Bu Mary itu penuh dengan memang hampir nggak ada di Indonesia ya. Itu bisa dimasukkan jurnal-jurnal yang bereputasi. Dan editor in chief itu biasanya ngerespon cepat Bu Mary. Kemarin waktu di Rusia itu langsung direspon cepat sekali. Sudah under review, langsung beritahu. Teman saya itu sudah biasanya ditunitin dulu. Kalau similarity-nya masih lebih dari 20%, diperbaiki dulu. Tapi kalau bisa harus kurang dari 20%, baru disubmit. Nanti ada penjelasan gitu. Harapan saya di room ini masih ada yang mau belajar lagi. Dia mau belajar lagi di S3 lah gitu. Kan cuman S3 itu saja nih, sekarang banyak loh Bu Mary, kuliahnya cuma online saja. Ini aku tadi barusan mereview teman dari Thailand. Jadi untuk pembuatan materi ajar di Universitas Patani di Thailand itu, saya cuma review pakai apa tadi, online saja sama dia itu. Nanti ujian pertengahan bulan Januari kalau nggak salah. Jadi gitu, jadi saya tahulah orang-orang di MAP ini yang mau saya potensikan untuk mereka sekolah lebih lanjut, kalau bisa malah mencari beasiswa, jangan dari kantong sendiri. Dari kantong sendiri berat. Ya paling murah kan 12 jutaan kan satu semester. Nah, SPP-nya aja kan 24 kali 3, berarti 72, belum yang lain-lain. Tapi kalau ngelamar beasiswa dari pemerintah kan lebih murah.
dan juga lembaga-lembaga lain, saya rasa tahulah. Kalau nggak salah di Semaratungga itu ada seorang bikuni yang hebat sekali, aku namanya lupa. Kemarin aku diundang ke Semarang itu, masih muda itu, kacamataan itu, aku lupa ya namanya sebentar. Itu orangnya hebat sekali itu. Jadi ketua yayasan kalau nggak salah, ketua yayasan apa ya? Bentar. Oh Bikuni sorry, Tita Carini apa? sebentar. Siapa yang namanya ya? Saya ini kok hilang nih. Bikuni. Alah, alah. Kemarin yang itu menyelenggarakan aku, ngundang aku seminar internasional di Borobudur. Terus aku diundang untuk saya diberi penghargaan di Semarang sambil nonton film, sambil fundraising itu pernah. Terus kemarin namanya Bikuni. Tita Carini, Prof. Ah betul, Bikuni Tita Carini betul. Ya orangnya lembut, sopan sekali gitu, humble pokoknya gitu, pinter tapi orangnya. Dan itu yang mencarikan banyak beasiswa teman-teman yang ada di sekolah di Semaratungga itu. Ya kalau Semaratungga itu kan bos-bos besarnya banyak itu. Jadi tadi aku bilang sama Pak Didi sama teman-teman tadi, sekolah agama itu berat. Beratnya bukan di akademik itu. Menyandang gelar keagamaan itu dilihat orang biasanya gitu. Di tempat kami Pak Didi itu kalau menjadi, di situ ada biku ya, di mengelola biara, tempatnya dinamanya pendeta itu. Yang ada di, ya itu dilihat dari kelayakannya, kepantasannya gitu. Itu biasanya dilihat dari spiritualitasnya gitu. Kalau di tempat saya namanya ada gereja lokal itu yang memanggil gitu. Jadi kadang-kadang ada orang muda yang karakternya bagus itu, terus langsung di tempat besar Pak Didi, jemaahnya sampai 500 orang gitu. Nanti tapi didampingi, istilahnya Bu Jesslyn, bikunya didampingi lah, pendetanya itu didampingi, namanya majelis itu. Nah di rumah saya ini kan ada tempat ibadah. Kapan-kapan Bapak Ibu kalau di Jogja mampir ke rumah saya, kemarin itu aku sering didatangi itu bikuni, biku sebentar, yang suka naik gunung. Biku siapa? Yo, Kemakaru, Kemacaru, Kemacaru itu ya. Iya, itu. Terus yang dulu nulis buku hipnoterapi pernah ke rumah saya. Dan tetangga-tetangga saya seneng kalau didatangi teman-teman ini, Pak Roso temannya pemain Shaolin KB ini, Shaolin Temple itu. Seneng dia. Oke, keren nih. Saya juga berterima kasih ya bisa sini bergabung dengan teman-teman Semaratungga itu. Saya betul-betul multikultural, bisa menghayati tentang spiritualitas teman-teman, khususnya saya belajar kesahajaan mereka semua gitu. Aku kalau lihat Bante Suri itu aku malu kadang-kadang itu. Hidupnya sederhana sekali gitu. Orang hebat di Semarang itu dokter-dokter, ada Bante yang ketua sekolah namanya Bante Karuno ya sekarang ya. Kalau yang dulu sebelum ketua sekolah sekarang namanya siapa? Yang tamatan Thailand itu. Diti Sampano. Termasuk Pak Ngatman saya kenal. Gara-gara sering main ke sana gitu. Oke, thank you. Saya seneng ya. Jadi bagian saya nanti kalau ketemu Kopi Darat, Pak Dedi posisi mana? Surabaya, Pak Dedi? Di Medan, Prof. Medan? Ya, Prof. Wah, salah. Tak pikir di Surabaya, ternyata Medan ya. Ini Medan, Bong. Olah Kisat. Terus Tesalonika. Terong Belanda. Izin bertanya, Prof. Maranti. Tahu Maranti? Prof, mau izin bertanya, kalau S3 seperti apa sih, Prof? Itu sekarang gampang, Pak Alfred. Itu pertama Pak Alfred membuat proposal riset. Ya nanti dilihat kelayakannya sesuai dengan Pak mau apa, misalnya Pak Alfred mau di S3 pendidikan, S3 Bro. bahasa, S3 kan banyak itu. Nanti tak kasih website, Pak Alfred bisa lihat S3 di tempat saya. Kalau mau S3 ilmu pendidikan ada. Kalau mau di Gajah Mada psikologi ada.
temennya kita yang alumni Semaratungga S2, dosen di mana itu? Yang di Wonogiri, Raden Wijaya. Namanya aku lupa. Anaknya masih muda. Dulu malah belum nikah waktu jadi dosen sana itu. Harno, namanya Harno Harno. mungkin. Nah, betul. Sekarang Ya. hampir selesai di psikologi Gajah Mada. Malah Bante Kema itu beberapa kali mau kuliah, nggak kuliah sampai sekarang. Pinter Pak Harno itu. Jadi saya yang bimbing waktu itu, waktu kuliah di mana Semaratungga itu S2 itu. Baru nikah itu, dulu anaknya satu. Ke rumah saya Pak. Terus ada lagi, jadi menyambung pertanyaan Pak Alfred, jadi S3 itu hampir studi mandiri semua Pak Alfred. Jadi kuliah-kuliah hanya untuk membackup disertasi. Biasanya mata kuliah pilihan Pak. Jadi nggak ada mata kuliah yang namanya metodologi riset itu nggak ada. Itu namanya kuliah semester 1 itu apa istilahnya? Ada mata kuliah penguat disertasi. Itu online Pak, biasanya online. Jadi disertasinya apa? Nanti ada mata kuliah pilihan. Kemudian semester 2 Pak Sarfet itu harus lulus 20 SKS. 10 SKS. Kan dokter itu 30 SKS Pak. 10 SKS pertama itu cuma seminar proposal disertasi. Ya keren toh? Itu yang uji 7 orang. Ada reviewernya, nanti sampai diuji, diberi waktu 3 bulan untuk nge-review masukan-masukan proposal riset itu. Setelah itu baru Anda nyusun instrumen, memvalidasi dan lain-lain gitu. Nanti semester 4 Anda harus membuat laporan kemajuan sambil seberapa jauh jurnal Anda bisa publish di jurnal internasional bereputasi. Minimal ya Q3 lah gitu. Nanti semester 5 Pak Alfred sudah harus ujian kelayakan. Jadi hasilnya 1 tahun kedua atau tahun kedua, yang 1 tahun itu penyusunan itu nanti akan dilihat kelayakannya untuk diuji di kira-kira pertengahan tahun ketiga lah Pak, semester 5 lah Pak Alfred gitu. Nanti semester 6 sebelum 3 bulan biasanya ada ujian tertutup. Tapi kalau Pak Alfred sudah bisa mempublish hasil riset, 2 hasil riset Scopus sudah nggak ujian terbuka. Jadi cukup, misalnya kalau Bu Mary nanti suatu saat S3 di Unpad atau di UPI Bandung misalnya, di Sukabumi ya, itu nanti Ibu di sana tinggal mau tertutup terbuka apa enggak itu tergantung karyanya. Kalau Ibu sudah bisa publish 2 karya Scopus, nggak usah terbuka. Kan enak Bu, rasa uji lagi 7 orang penguji. Biasanya pengujinya ada 7, promotor ada 2, penguji luar 1, 3, kemudian penguji internal 1, ada penguji internal 2, sama dekanat. Kalau di UPI biasanya 7 orang, kalau di tempat saya 6 orang. Kalau di Gajah Mada juga 7 orang gitu. Itu Pak Alfred, jadi kalau bisa disiapkan proposal disertasinya yang satu tadi, pasti ada novelty-nya, ada kebaruan, ada kemanfaatannya tinggi, itu biasanya langsung dimuat. Tapi jangan lupa Pak Alfred, sekarang banyak sekolah menawarkan S3 karena kekurangan mahasiswa mau mencari duit. Ya, ada Pak Alfred. Kalau itu jangan sekolah kayak gitu Pak Alfred, gak dapat ilmu, itu nanti cuma dapat ijazah. Sekolah yang benar ya kampus yang benar lah begitu. Kan banyak tuh S3 ruko-ruko. Wong S3 di UI aja digagalkan, apalagi kalau cuma di ruko-ruko. Aku ini suka jadi teman bicara Pak Alfred. Teman-temanku Papua itu, lah kamu mau dokter di mana ya? Terserah. Kalau cuma gelar dokter gampang. Ada yang 2 tahun jadi dokter, ada. Mbok tempel ini buat apa? Tapi kan ngajar ya raiso Pak Alfred. Itu untuk gaya-gayaan toh neng apa direktorat apa misalnya dari bos periklanan itu kan keren, yang punya rumah, yang punya bos periklanan itu Dr. Alfred MTH apa MAG, itu kan keren itu. Nah, itu kan gaya-gayaan. Kan ngajar gak bisa Mbak Berry kan. Kitanya validitas dan kredibilitas saja kaitan jawab Pak Alfred. Itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau di Room ini enggak lah.
pasti belajar sungguhan. Saya lihat kok keseriusan Anda gitu. Dan saya senang kemarin sama Romo Sur, karena saya ngajar metodologinya ya. Saya ngajar filsafat, kalau ngajar filsafat bersifat umum, kalau Buddhisme, biku masih lebih hebat daripada saya. Aku kalau ngajar sama Romo Sur itu, aku separuh, biasanya filsafat ilmu aku. Kalau si Romo Sur biasanya filsafat Buddhis itu di sana. Begitu, kira-kira sekarang sudah jam 9 kurang 8 menit. Saya itu kalau kuliah itu bukan lamanya, tapi intensitasnya. Jadi saya tadi udah ngomong 5 desain. Silakan apa Mbak Yeslin? Ini dari Zoom chat ada yang ini chat Prof. Dari Oke. Kak Maya, katanya mau presentasi, cuma nggak bisa share PPT. Tidak bisa share screen? Ada beberapa chat dari Zoom chat. Oh gitu. Siapa Mbak Yeslin yang mau presentasi hari ini? Ada? Kak Maya. Oke, boleh, silakan. Tapi nggak bisa share PPT-nya bagaimana? Lah kalau nggak bisa share PPT-nya gimana? Mau ngobrol gitu bisa. Atau gini, PPT-nya di-share ke grup saja. Di grup supaya teman-teman bisa baca. Oh ini Mbak Riri, malam Prof. Saya mau presentasi karena saya masih di perjalanan, suara saya tidak. Lah mau presentasi waktu perjalanan ini sinyalnya ya hilang-hilang terus Pak Albert ini, Mbak Riri ini begini. Terus Mbak Maya, saya mau presentasi Prof, tapi tidak bisa share PPT. Kalau tidak bisa share PPT, kata orang kreatif, dikirim saja PPT-nya ke grup, kan bisa toh Mbak Yeslin? Gitu Mbak Yeslin? Kan bisa. Gimana? Dengar nggak ini? Kalau nggak buka kamera kan nggak tahu Mbak Maya. Saya masih di jalan, Prof. Dari pulang kerja belum sampai rumah, macet soalnya. Kedengaran suara saya, ini Prof? Mbak Riri ya macet. Pasti di Jakarta Mbak Riri? Di Jakarta kok macet-macet? Saya kerja di Jakarta, rumahnya di Tangerang, ini masih di jalan juga. Lah iya, nah Jakarta ya. Oh, anak saya saja kalau kerja dulu waktu di Tangerang itu, rumahnya Depok itu, entah neng dalan Bu Riri. Gimana? Apa Anda gimana? Besok Mas. Saya share PPT-nya aja tuh gimana tuh? Anu aja, PPT-nya udah ada Mbak Riri? PPT-nya udah ada tuh. Di-share ke anu aja, ke grup. Terus Mbak Riri bicara aja di situ, teman-teman lihat dari grup saja. Bisa ya? Oke, silakan di-share dulu. Wong Jakarta, aku makanya kalau di Jakarta itu nggak kerasan Bu. Kenapa? Kak Maya sudah share Pak. Prof. Oh, bisa? Sudah share di sudah WhatsApp. share. Oke, saya buka. Oke, good. Di metodologi ya. Oke, metode. Yang jam sekian masih di jalan. Ini yang pola asuh ini ya. Bagus. Ini. Mantap. Silakan ngobrol. Mbak Maya, bagus ini. Kayak Pak Roso ini dulu pernah waktu muda neliti kayak gini. Ini kualitatif saja ini. Oke. Belum bicara ya? Oke, Prof. Selamat malam. Oke, silakan Mbak Maya. Silakan. Maaf ya, Prof. Nggak bisa, Sir. Ini penelitiannya saya maunya kualitatif, Prof. Nah, saya ini ngembangin lagi dari skripsi saya yang waktu S1. Jadi, dengan judul Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Motivasi Diri Peserta Didik untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional. Nah, latar belakangnya yaitu kecerdasan emosional telah menjadi sorotan dalam dunia pendidikan saat ini. Kemampuan individu dalam mengelola emosi, membangun relasi, dan motivasi diri menjadi kunci keberhasilan tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Nah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosional individu adalah pola asuh dari orang tua.
Lalu untuk rumusan masalahnya, itu yang pertama, bagaimana peran pola asuh orang tua dalam membentuk motivasi diri peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, yang kedua, pola asuh seperti apa yang paling efektif dalam meningkatkan motivasi diri peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, bagaimana perbedaan motivasi diri peserta didik yang berasal dari keluarga dengan pola asuh yang berbeda. Tujuan dari penelitian saya yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi pembentukan motivasi diri peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antara dukungan emosional orang tua, motivasi berprestasi, dan kecerdasan emosional pada peserta didik. Lalu manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat teoritis itu untuk memahami secara mendalam bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi pembentukan motivasi diri peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Yang kedua, manfaat praktis untuk mengembangkan program-program pelatihan bagi orang tua untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan pola asuh yang efektif. Manfaat bagi peneliti, yaitu penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang kompleksitas hubungan antara keluarga dan pendidikan. Lalu kajian teorinya, itu saya ambil dari teori-teori yang sudah ada, Prof. Untuk kecerdasan manusia sendiri, yaitu menurut Cut Maitriyanti, yang merupakan individu dengan kecerdasan emosional ini cenderung memiliki pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri dan perasaan mereka. Lalu dalam Buddhis, itu disebutkan dalam buku Majjhima Nikaya, sutta ini membahas tentang keterampilan mental atau keterampilan dan dalam pikiran. Nah, kajian teori yang kedua untuk pola asuh orang tua, yaitu dalam jurnal Nur Utami, cara orang tua berinteraksi dengan anak yang dapat membentuk karakteristik anak. Pola asuh yang demokratis misalnya cenderung menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab dibandingkan dengan pola asuh otoriter yang sering dikaitkan dengan perilaku anak yang agresif. Ini juga di dalam Sutta Sigala Sutta, yaitu dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak dimulai sejak dalam kandungan hingga anak dewasa untuk membentuk dalam mencakup moral, keyakinan, dan persiapan anak untuk berinteraksi dengan masyarakat. Lalu kajian teori untuk motivasi diri dari jurnal Syah Putra menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan dalam diri seseorang dapat menjadi pendorong utama motivasi. Nah, ini juga terdapat dalam Manggala Sutta. Lalu metode penelitian seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi, Prof. Tempat penelitiannya yaitu sekolah, subjek penelitiannya siswa, orang tua, dan guru. Desain penelitiannya yaitu studi kasus, data dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu untuk kerangka berpikir, polanya seperti yang pertama, pola asuh mengarah ke kecerdasan emosional dan motivasi diri mengarah ke kecerdasan emosional. Lalu hipotesis penelitiannya yaitu pola asuh yang demokratis dan mendukung akan berkorelasi positif dengan motivasi diri yang tinggi dan pengembangan kecerdasan emosional yang baik pada peserta didik. Oke, Mbak Maya, bisa dengar suara saya? Iya, Prof. Itu bagus ya. Jadi bukunya tapi ya jangan itu, ada buku asli namanya miliknya Daniel Goleman ya. Saya kirim ke grup tadi.
Kamu bisa beli di Shopee ya, harganya 60.000 yang versi Gramedia. Kalau yang aslinya 115 itu ya. Itu ya bukunya ya, Daniel Goleman itu kecerdasan emosional. Lalu tentang pola asuh itu ada beberapa buku yang nanti bisa ada terapkan gitu. Kalau motivasi banyak buku motivasi. Tapi kan kamu tidak berhipotesis toh. Jadi memang nggak usah dikasih kata peran itu judulnya. Langsung aja pola asuh ya, pola asuh orang tua itu Mbak Maya. Bagus itu. Jadi ini manfaatnya banyak ya, manfaatnya banyak itu bahwa kecerdasan itu sekarang debatable ya Bu Mary ya. Apakah kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, atau kecerdasan spiritual? Orang percaya dengan kecerdasan spiritual. Katanya di dalam spiritual orang bisa cerdas dan bisa menahan emosi, Bu Mary. Tapi di satu sisi lain, yang dipentingkan itu adalah kecerdasan inteligensi atau intelligent quotient. Jadi orang yang IQ-nya 145 ke atas disebut genius itu punya kesempatan untuk berkembang lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang tidak ber-IQ tinggi tadi, yang normal lah gitu. Tapi yang ada parameter lain, ada hipotesis bahwa orang yang berkecerdasan biasa, ya tidak 140 lah, ya 120-an gitu. Ketika dia punya kecerdasan emosional yang bagus, bisa mengelola emosinya, dia akan sukses. Terus terakhir, yang itu agak debatable, yang spiritualitas itu kan subjektif ya sifatnya. Tapi nggak tahu apakah sudah ada instrumen ya. Kalau instrumen kecerdasan inteligensi, setiap psikolog bisa ya Bu Mary, ada alat ukurnya. Emosional juga mungkin ada. Itu tes psikologi kan itu. Tapi kecerdasan spiritualitas itu loh yang misalnya itu sifatnya dengan keyakinan kan, dengan keyakinan itu Pak Dedi, kecerdasan spiritual. Oke Mbak Maya, tapi nanti intensif loh ya itu karena kualitatif toh Mbak Maya. Masih dengar suara saya Mbak Maya? Ya, Prof, dengar. Ya, jadi itu saya setuju ya, pola asuh orang tua dan motivasi diri dalam meningkatkan emosi, dan rumusannya udah oke, linear ya tadi 2. Dan yang penting kamu juga harus studi pustaka yang relevan ya. Paling nggak 10 jurnal ya yang kaitannya dengan bahwa orang yang mempunyai kemampuan emosional bagus itu punya keberhasilan sukses lebih tinggi daripada yang enggak. Itu ada 10 jurnal. Jadi pelajari aja, itu ada instrumennya di Daniel Goleman itu Mbak Maya. Salah satunya itu bagaimana mengetes kecerdasan emosional ya. Itu. Ya, Oke, bagus ya. Silahkan dilanjut kalau mau jadi tesis. Nah, kalau tidak mau ya silahkan membabat alas lagi. Ini kan istilahnya Anda lagi membabat hutan, udah bikin jalan loh. Tinggal bagaimana menemukan nah, kan datanya tadi kan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi kalau tadi kan di keluarga toh, keluarga, guru, dan orang tua. Ya mungkin yang paling banyak orang tua, Mbak. Gurunya juga kan, guru tuh waktunya kan terbatas. Di sekolah kan cuma jam 7 sampai paling banter jam 2 lah. Tapi kalau di rumah kan orang-orang bisa. Biasanya beda itu nanti ya sampai harus observasi Mbak Maya. Siapa tahu nanti malah ada anak orang tua tunggal misalnya. Kalau orang tuanya lengkap bagaimana pola asuhnya? Kalau orang tua tunggal seperti apa? Lalu beda-beda setiap. Tadi perumusan masalahnya 3 untuk melihat perbedaan yang diasuh dengan keluarga satu dengan keluarga yang lain, nanti dibanding gitu. Moga-moga penelitian saya ketemu itu, karena dulu belum zamannya komputer Pak Dedi. Komputernya erek-erek itu loh, komputer jangkrik itu disimpan yang kampus. Dulu kan tiap orang nggak punya komputer Pak Dedi. Nah, komputer rebutan di kampus itu yang murah tuh sampai Celeron itu. Pak Dedi mungkin lahir itu tahun biru kayak tahun 86. Udah lahir belum Pak Dedi tahun 86? Aku udah jadi dosen loh Pak Dedi tahun 86 itu. Dosen kere gajinya 32.000. Tapi bisa bertahan sampai sekarang ya. Dan di pengajar itu bahagianya kalau muridnya sukses.
murid saya barusan dapat SK guru besar tadi. Wah keren, go kowe tadi profesor, keren. Wah Pak Roso malu aku katanya. Loh gimana tuh profesor malu loh, hebat kamu. Kelingan kan lu waktu belajar Pak Roso tak waktu micro teaching itu. Ah, eling Pak Roso, aku cuma suruh maju sekali, teman-teman 8 kali, aku cuma sekali. Eling sangat Pak Roso gitu. Terus Pak Roso ngasih buku saya, eling saya gitu. Jadi eling banget Mas. Jadi kalau saya itu ngajar impression gitu. Nah, aku dari ruangan ini pasti tahu nama-namanya orang-orang yang spesial itu saya tahu. Tapi nggak saya katakan di sini, di dalam hati saya. Oke, thank you. Seneng ya rasanya itu kalau sudah paling tidak istilahnya kita menjelajah lah, menjelajah gitu ya. Ilmu kita ini sebetulnya terbatas sekali di antara samudra ilmu pengetahuan yang terbatas, ilmu kita terbatas. Mau saya itu orang merasa ngerti apa. Wes profesor itu mengoleh SK ya Pak Dedi, oleh angka kredit 1050, oleh CCP, sudah nulis jurnal, tapi ya lumayan dibayar kalau negara RI kon tanggung jawab. Yang bimbing orang gitu. Makanya nanti akan aneh gitu kalau ada tulisan jurnal nih. Aku sama Bu Mary nulis misalnya gitu. Ibu Mary Setiawan apa postgraduate Semaratungga School of Buddhism itu misalnya. Terus sing itu Suroso State Yogyakarta State University. Loh, kok bisa sinergi Semaratungga? Yo iso lah. Sekarang kan sudah istilahnya ilmu itu sifatnya sudah tidak apa ya satu bidang ilmu ya, tapi sudah hubungannya dengan yang lain itu. Sekarang teknologi itu membuat kita saling apa ya, tidak hanya apa ya. Jadi kalau hubungan satu ilmu dengan yang lain itu sudah tidak terbantahkan gitu loh Pak Dedi gitu. Oh, sampean agama ekonomi bisa, teknologi bisa, sama kedokteran bisa. Ada gak terapi orang sakit tidak medis itu? Ya ada Pak Dedi. Ya kan? Diobati dokter kemana-mana nggak sembuh. Diobati Pak Dedi sembuh, biaya ayo. Gimana itu? Menjelaskannya nggak bisa itu. Di Jogja ada Pak Dedi namanya klinik kanker tulip. Weh, pasiennya stadium 4 semua, Bu Mary itu. Gondol kabeh kayak wis di kemoterapi, kemudian di apa itu? Apa Bu? Di laser. Aku sering ke sana Bu Mary kadang-kadang sama ibu-ibu itu. Bu, saya boleh berdoa, Bu? Wah, dengan senang hati, Pak. Wih, terus berdoa gitu, senang dia. Jadi orang itu biasanya kalau dekat sama Tuhan kalau sakit, Pak Dedi. kalau sehat biasanya rotok gaya itu gitu loh. Nah, itu obatnya orang sakit itu agama ini, terapis kan. Oke, thank you. Terima kasih sekali atas kehadiran. Bante Wandi masih berapa kali kuliah kita? Habis. Di tempat saya udah ujian nih. Sudah berapa kali Bante Wandi? Kita sudah 13 pertemuan sekarang. 13 ya. Kalau di tempat saya 14 sudah cukup. Tapi lah sudah maju semua kan? Sekarang tinggal mungkin besok ya kita kasih apa ya, semacam kuis tapi bukan untuk dinilai tapi untuk berdialektika aja gitu. Nah, sekolah S2 itu, pena itu ngajar S2, S3. Sebetulnya aku menang gantian dengan presentasi situ kan gitu. Apalagi S3, ngerungok netok aja itu anak-anak. Loh, itu ya nggak bener. Kalau S1 Pak, saya masih harus tertib kalau S1 itu ngawur tak seneni betul. Karena deskripsi kok. Kalau S2 udah analisis, S3 udah finding gitu. Kira-kira seperti itu. Thank you Mbak Lalita, semangat untuk deskripsikan teori-teorinya tentang Buddhisme yang tidak berkesan penelitian psikologi tadi. Kalau Pak siapa tadi Pak Alfred sudah kelihatan itu Buddhismenya sudah kelihatan itu. Oke, sekian dulu saja ya. Diakhiri kuliah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku ingin Mbak Fani memimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik. Untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa wadana. Namo Samyang Adi Budaya, Namo Samyang Adi Budaya,
Namo Sang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Bodhisattva bagus kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Mbak Fani. Selamat malam semuanya. Aku mau tanya, Pak Dedi, kalau aku menemukan doa itu di Google diketik apa? Supaya termasuk translate-nya saya tahu itu. Namanya doa apa, Bante-Wandi? Yang barusan diucapkan Mbak Fani tadi. Harita Wandana. Ditulis di WeChat, Pak Fandi. Saya mau mempelajari. Ya. Di grup aja Pak Fandi, biar nggak hilang. Jangan di chat sini, kalau chat sini hilang, di grup aja. Nanti saya kirimkan langsung ke Prof. Ya, itu kan mesti 3 kali diulang, itu seperti itu. Saya senang sekali. Matur nuwun, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan yang ke-14 ya Mbak Wandi ya. Supaya siapa nggak boseni gitu kuliah saya, nanti tak kasihkan slide-slide penelitian-penelitian yang kaitannya dengan untuk enrichment ya, memberi penguatan, pengayaan supaya makin mantap ya Mbak Munisa tadi, lalu Mbak siapa tadi yang barusan meneliti tentang pola asuh tadi, yang lain-lain seperti itu tadi. Saya ingin besok kalau sudah selesai semua itu proposalnya jadi 3 bab, itu di file semua, ada 20 orang itu nanti di file terus jadi semacam portofolio. Itu nanti kalau ada akreditasi ulang S2 kan akreditasinya A kan, unggul kan, itu nanti bisa dijadikan bahan rujukan. Tapi dalam bentuk e-book sekarang sudah paperless Bu Mary, sudah tidak ada dokumen-dokumen yang sifatnya cetak sekali. Aksesoris kok malas juga kalau ada dokumen-dokumen. Zaman dulu masih dibawa bertumpuk-tumpuk, sekarang udah nggak ada gitu. Salah satunya buku jurnal itu Anda akan menjadi pahlawannya Semaratungga kalau banyak publikasi, banyak buku dihasilkan di situ supaya jadi lebih bagus lagi. Matur nuwun, selamat istirahat. Saya live dulu nggih. Matur nuwun. Baik, selamat malam. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih, Prof. Prof.